Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua kan? Tetap semangat ya, walaupun belajar daring harus tetap semangat belajar. Pada pagi hari ini Pak Aris akan memberikan materi daring, yaitu tumbuhan biji atau spermatopita. Ya, selanjutnya yaitu ciri-ciri tumbuhan spermatopita ya anak-anak. Yang pertama adalah bersifat fotoautotrof, yaitu tumbuhan yang memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis atau membuat makanan sendiri. Ciri yang kedua adalah hidup di darat, dapat hidup bebas di tanah, epifit, pohon, atau parasit ya pada tumbuhan lain. Perkembangbiakannya ada yang vegetatif dan generatif. Inilah bagian-bagian bunga tumbuhan biji terbuka. Klasifikasi spermatopita ada dua klasifikasinya, yaitu tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae. Yang kedua, tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama, satu, tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae. Ciri-cirinya adalah tumbuhan ini berupa semak-semak, pohon-pohon atau batang yang keras dan berkayu. Merupakan akar tunggang dan batangnya bercabang-cabang. Daunnya sempit, ini ya, daunnya sempit dan jarang serta berdaun pipih. Bunganya yang sesungguhnya belum ada. Jadi bunganya ini bukan bunga sesungguhnya ya. Bakal biji terdapat dan mirip mikrosofil disebut daun bunga. Yang keenam atau yang terakhir, serbuk sari terdapat pada badan tumbuhan biji disejajarkan dengan paku heterospora. Ini adalah siklus hidup pinus ya. Dari ini mikrospora, makrospora, kemudian gametofit betina dan megasporangium dan megaspora. Ini terus mengalami fertilisasi ya, perkawinan. Kemudian ini terus berbentuk biji, terus kulit biji, gametofit betina berkecambah dan menghasilkan pohon pinus dewasa. Ini contoh siklus hidup dari gimnospermae. Skema daur hidup tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae. Ini awalnya serbuk sari, ada serbuk sari dan makrospora, semuanya di dalam biji. Kemudian serbuk sari berubah bulu serbuk sari, makrospora berubah menjadi archegonium. Nah, di dalam serbuk sari terdapat spermatozoid atau sel kelamin betina. Di dalam archegonium terdapat sel telur atau sel betina. Kemudian mengalami fertilisasi dan menghasilkan zigot. Zigot mendapatkan nutrisi dan tumbuh menjadi embrio. Embrio nutrisinya cukup dan tumbuh menjadi tumbuhan biji. Terus tumbuh daun buah dan seterusnya. Lanjut, yaitu contoh tumbuhan biji terbuka. Pertama yaitu Araucaria. Ini mungkin jarang ditemui. Yang kedua yaitu pinus, mungkin kalian sering ditemui. Terus pakis haji atau sikas rumpi. Nah, ini biasanya terdapat pada taman. Selanjutnya, yang kedua adalah tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Ciri-cirinya adalah ada buah yang sesungguhnya. Kalau gimnospermae tidak ada ya sesungguhnya ya. Daunnya pipih, lebar, susunan tulang beraneka ragam. Bakal biji atau biji tidak nampak, jadi tertutup ya.
bakal bijinya tertutup oleh kulit ya. Ini contoh dari kacang tanah sama apa? Padi. Yang keempat, selisih waktunya relatif pendek antara penyerbukan dan pembuahannya, jadi tidak memerlukan waktu lama pada saat ini penyerbukan dan pembuahan. Yang kelima, adanya pembuahan ganda. Keenam, meliputi tumbuhan kecil, semak-semak, peredu, dan pohon besar. Nah ini tumbuhan kecil ya, kacang tanah sama padi. Ya ini tumbuhan biji tertutup itu dibedakan dua ya, atau angiosperma dibedakan dua, yaitu tumbuhan dikotil sama monokotil. Mungkin kalian sudah sering menemui atau sering mempelajari waktu SMP dan tidak asing perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Akarnya kalau dikotil tunggang, monokotil serabut. Daunnya juga beda ya, sejajar, melengkung, menyirip, dan menjari. Bunganya juga beda. Dikotil 4-5, kalau monokotil ini 3 atau pelipatannya. Bijinya kalau dikotil membelah 2 dan kalau monokotil tidak membelah. Ujung akarnya sarung pelindung, mempunyai sarung pelindung kolerio. Ujung pucuk juga berbeda, mempunyai sarung pelindung. Kalau monokotil mempunyai ini tidak mempunyai sarung pelindung dan monokotil mempunyai sarung pelindung. Ini adalah siklus hidup tumbuhan berbunga atau angiospermae. Ini serbuk bentuk menjadi kantong embrio dan mengalami pembuahan ganda, endosperma dan zigot terdapat di dalam endosperma. Terus di ini embrio terus dilapisi oleh kulit biji dan buah. Terus setelah itu menjadi kecambah ya, kecambah, dan setelah kecambah bunga saprofit dewasa. Ini terus lanjut mengalami pembelahan meiosis. Jadi ini berputar terus siklus hidupnya tumbuhan berbunga atau tumbuhan biji tertutup. Selanjutnya yaitu skema dari hidup tumbuhan biji tertutup. Sama kayak tadi gimnospermae, ini sama serbuk sari, bubuk sari dan inti plasma. Terus sel calon kantong bunga, kantong lembaga, setelah itu sel telur. Setelah itu dari ini mengalami fertilisasi dan menghasilkan zigot ditambah bakal endosperma. Kemudian zigot nutrisinya cukup menjadi embrio dan endosperma. Yang bakal endosperma tadi berkembang menjadi endosperma. Setelah itu kemudian tumbuh menjadi tumbuhan biji tertutup dan menghasilkan bunga ada benang sari dan putih sari. Lanjut berputar terus. Ya, yang ini yaitu tumbuhan biji tertutup. Nah, contohnya adalah Carasia pepaya. Ini pepaya mungkin sering menemui. Kedua yaitu kedelai atau Glycine max. Ketiga yaitu kapas ya, Gysophium. Terus yang kelima ini kobis, sayuran ya, Barasia oleracea. Yang terakhir adalah kelapa atau Cocos nocifera. Ini jadi ada nama bahasa Indonesianya dan ada nama Latinnya. Ya baiklah anak-anak, terima kasih telah mengikuti daring pada pagi hari ini tentang mata pelajaran biologi tentang bab spermatopita. Setelah mengikuti daring, Pak Aris ngasih soal-soal, yaitu kerjakan LKS halaman 26 nyampe halaman 29, yang pilihan ganda saja ya. Dikerjakan di buku tulis dan setelah selesai difoto dan dikirim ke WA-nya Pak Aris. Batas pengumpulannya itu
itu minggu maksimal, minggu besok ya. Jadi hari ini Senin, jadi Senin yang akan datang maksimal pengumpulannya. Jika kalian tidak mengumpulkan tugas tersebut, maka Pak Aris anggap tidak mengikuti daring atau tidak masuk. Dan terima kasih pada anak-anakku sekalian yang telah mengikuti daring pada pagi hari ini mata pelajaran biologi tentang bab spermatopita. Tetap semangat ya menjalani hari-hari ini, dan jangan lupa jaga kesehatan, budayakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kalau dalam bahasa Jepang, kata-kata penyemangat yaitu Kiowa ichini gambarimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.